Jika pada konten saya sebelumnya sudah membahas tentang khasiat wudhu bagi kesehatan, kali ini saya akan membahas mengenai khasiat gerakan sholat. Kalian pasti tahu mengenai salah satu jenis olahraga yang bernama yoga. Lantas bagi yang tahu atau bahkan pernah melakukan yoga, sadarkah jika ada beberapa gerakan ibadah umat Islam, yakni sholat, yang sangat mirip dengan gerakan olahraga tersebut? Atau dengan kata lain terdapat beberapa posisi tertentu dari salat 5 waktu yang mirip dengan gerakan yoga. Tapi memang tidak semua posisi yoga bisa ditemukan dalam sholat. Berdasarkan penelitian, terdapat sekitar 5 hingga 7 posisi yoga untuk pemula yang mirip dengan gerakan sholat diantaranya. 1. Qiyam. Gerakan salat yang menempatkan tangan di dada dengan kaki menapak lantai atau qiyam mirip dengan namaste. Gerakan ini memudahkan sistem saraf dan keseimbangan tubuh. Selain itu, saat yoga gerakan ini dianggap sebagai gerakan yang mengisi energi positif. 2. Ruku. Gerakan ruku hampir mirip dengan Ardha Uttanasana, sama-sama meregangkan otot di punggung bagian bawah, tubuh bagian depan, paha dan betis. Posisi ini melatih otot-otot perut. Lalu, posisi ini mampu memompa darah ke tubuh bagian atas seperti kepala, mata, telinga, hidung, otak, dan paru-paru. 3. Julus. Gerakan julus mirip dengan Thunderbolt pose atau Vajrasana yang melatih jari kaki, lutut, paha, dan kaki. Gerakan ini baik bagi mereka yang tidur berlebihan atau yang ingin terjaga dalam waktu lama. Selain itu posisi ini mampu melancarkan pencernaan, membantu detoksifikasi pada hati, serta menstimulus gerakan peristaltik pada usus besar. 4. Sujud. Gerakan sujud mirip dengan pose balasana. Sujud merupakan gerakan paling penting saat salat. Posisi ini mampu merangsang korteks otak. Lalu, posisi hati yang lebih tinggi dari otak dapat meningkatkan aliran darah ke daerah tubuh bagian atas, terutama kepala dan paru-paru. Hal ini mampu membersihkan racun di bagian tubuh atas. Lalu, gerakan ini juga bisa mengurangi tekanan darah tinggi, meningkatkan elastisitas sendi, meredakan stres, cemas, pusing dan lelah. Saat sujud tubuh menekuk yang mengaktifkan cakra dasar. Hal ini berfungsi untuk mengontrol naluri, membantu berkepala dingin dan berpikir positif. 5. Zikir dan meditasi. Penggiat yoga diminta untuk menenangkan diri untuk membantu bermeditasi. Dengan suara lembut, para instruktur menjelaskan bagaimana cara bernapas, membayangkan sesuatu, dan merasakan sesuatu. Banyak orang merasakan meditasi merupakan cara untuk mendapatkan kedamaian. Pada saat salat juga ada zikir. Hal ini tidak hanya berdampak pada ketenangan batin si pelaku salat tapi juga membantu membimbing hidup dalam kedamaian. Sebagaimana yoga, salat tidak sekadar gerakan, tapi juga pengaturan nafas. Semua gerakan dalam yoga diiringi oleh penarikan, penahanan dan pengeluaran nafas yang dihitung dengan angka. Selain itu di antara ibadah lainnya, hanya sholat yang setiap gerakannya sudah diteliti erat kaitannya dengan olahraga. Orang yang salat juga mengatur nafas, tapi tidak dengan hitungan angka, melainkan dengan hitungan kata, melalui pembacaan ayat-ayat Al-Quran, pujian-pujian untuk Tuhan dan solawat untuk para utusan Tuhan. Dalam menjalankan olah nafas dan olah tubuh itu, musyoli, sebagaimana yogi, harus tenang, teratur, konsentrasi, dan semangat. Al-Quran mengistilahkan ketenangan dan keteraturan dalam salat dengan kunut dan tumaninah, dan menyebut konsentrasi dalam salat sebagai khusyuk. Al-Quran menekankan salat dengan pikiran yang fokus dan semangat penuh sukarela, oleh karena itu Al-Quran mengecam orang yang salat secara lalai dan secara bermalas-malasan. Dilihat dari sudut syarat dan gerak yang tampak dan tak tampak itu, salat layak dinyatakan sekategori dengan yoga sebagai olahraga dan olah jiwa yang menyehatkan jasmani dan rohani. Dewasa ini, yoga digemari oleh berbagai kalangan dari berbagai suku, agama dan ras di seantero dunia, sementara salat cenderung ditinggalkan oleh sebagian orang Islam.
Bagi non-muslim yang gemar olahraga yoga, mungkin penjelasan ini bisa menambah pengetahuan atau cobalah belajar lalu melakukan gerakan salat untuk olahraga sehari-hari. Sedangkan bagi muslim yang rajin salat atau malas salat, rajin olahraga atau malas olahraga, marilah untuk selalu tetap salat. Karena salat tak hanya ibadah, tapi juga kegiatan yang menyehatkan karena terbukti dengan gerakan-gerakannya. Apalagi jika kita konsisten menunaikan sholat wajib dan sunnah setiap harinya. Namun tetap jangan dilupakan jika manfaat utama dari sholat adalah mencegah diri melakukan kemungkaran. Ada satu hal yang harus dipahami juga, bahwa meskipun faktanya gerakan sholat itu ada dalam beberapa jenis gerakan yoga, inti utamanya sholat itu adalah ibadah umat muslim yang tujuan utamanya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Dan dengan mengetahui fakta mengenai gerakannya yang ternyata sangat berkhasiat untuk kesehatan, apalagi diwajibkan rutin melakukan setiap hari seumur hidup, itu seharusnya dapat semakin mempertebal keimanan umat muslim akan kebenaran Islam. Semua yang dianjurkan oleh Allah memiliki tujuan dan manfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ulasan tentang sholat atau wudhu yang sebelumnya pernah saya bahas juga hanya sebagian kecil di antara banyak khasiat menakjubkan lain dari ibadah umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.